Samsat. Makanya kita lari ke Pring Sewu. Berarti ini podcast bisa jadi warning alert. Halo Kia dan Atu, Ombudsmania Lampung. Kembali lagi dalam podcast Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Ombudsman Anti Maladministrasi. Oke, sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir ini dengan Pak Hendy Renaldo selaku Kepala Kasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Lampung tahun 2022. Dan di sebelahnya sudah ada Pak Burhan ya Pak, selaku tim Kasistenan Pencegahan Maladministrasi tahun 2021. Nah, kenapa sih ada dua tokoh yang berbeda pada pagi hari ini? Karena kita sebenarnya mau membahas kajian akhir Ombudsman RI Provinsi Lampung pada tahun 2021. Mumpung ini masih di awal tahun nih, jadi kita sekarang coba mengulang apa aja sih yang sudah dilakukan Kasistenan Pencegahan Maladministrasi khususnya pada tugas kajian. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja nih. Nah, kepada kayaknya kalau Bapak terlalu kaku ya kayak dan kita panggil Abang aja gimana? Boleh. Oke, asal jangan Abang tukang bakso ya. Abang Hendy dan Abang Burhan. Nah, Bang Hendy bisa kasih tahu dulu nggak ke Ombudsmania Lampung sebenarnya Kasistenan Pencegahan Maladministrasi itu apa sih? Ya, bagi sahabat Ombudsmania Lampung ya, jadi memang kita di Ombudsman Provinsi Lampung ini memang Ombudsman kan tersebar ya di 34 provinsi, salah satunya di Lampung. Jadi di Ombudsman itu kita punya 3 bidang sebenarnya secara substansi. Pertama itu ada keasistenan yang menerima laporan nih. Jadi di meja depan seperti front office itu disebutnya PVL singkatan. Jadi dari singkatan dari penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi bagi Ombudsmania Lampung atau masyarakat luas juga yang punya keluhan layanan publik apapun gitu ya, bisa mengadu. Jadi nanti akan diterima oleh teman-teman di PVL sebutannya. Jadi nanti akan masuk diregistrasi, kemudian ditanya identitasnya sehingga jelas kronologis pengaduannya, keluhannya, lalu nanti akan dilimpahkan ke teman-teman yang disebut dengan pemeriksaan laporan. Jadi selain ada menerima juga harus diperiksa nih laporannya. Jadi ditindaklanjuti gitu ya. Jadi itu tuh dua utama ya, dua unit ya, keasistenan kita sebutnya, ada keasistenan PVL dan keasistenan pemeriksaan laporan. Nah, selain itu di luar itu ada keasistenan lain nih. Jadi ada disebutnya keasistenan pencegahan maladministrasi. Jadi memang ini bergeraknya, kalau tadi yang PVL dan periksa ini bersifat ombudsman itu pasif, artinya menerima keluhan. Nah, ombudsman ini juga bisa bersifat aktif gitu ya. Nah, aktif ini di teman-teman yang berada di keasistenan pencegahan maladministrasi. Jadi memang ya sedikit pecicilan lah ya dalam hal maladministrasi. Jadi potensi-potensi maladministrasi mencegah gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya maladministrasi ini terus berlangsung bahkan berkembang, bahkan sistemik gitu ya. Jadi menyusahkan masyarakat. Nah, Bang, dari tadi kita ngomongin maladministrasi terus nih. Kan takutnya nanti nggak ngerti nih Kia dan Atu Ombudsmania Lampung. Maladministrasi ini apa sih? Maladministrasi ini sebenarnya adalah pengelolaan administrasi yang buruk gitulah. Dalam arti dalam hal pelayanan publik ini ada pengguna dan penerima layanan gitu ya. Jadi kalau pengguna ini mengalami proses-proses administrasi dalam proses layanan yang buruk, jadi bentuknya itu seperti penundaan berlarut misalnya, kemudian dimintai uang yang tidak sesuai. Sebentar. Penundaan berlarut itu dalam hal apa? Misalnya kalau kita akses layanan seperti apa gitu contoh nyatanya? Ya, jadi kalau kita mengakses layanan ya seperti mengakses KTP atau di Samsat gitu ya, itu tidak seyogianya itu tidak terlalu lama. Dan misalnya mereka punya SOP 14 hari, katanya setahun nggak kelar, itu penundaan berlarut ya. Apalagi di pertanahan misalnya bisa sampai 2-3 tahun itu juga sertifikat ya Pak? Iya benar-benar. Jadi itu yang pengguna layanan ini berlama-lama prosesnya, jadi tidak ada kejelasan. Ini ya punya potensi untuk
pelaksananya ini menunda-nunda layanan gitu, akhirnya lama dan tidak sesuai waktu yang ditetapkan. Nah itu salah satu bentuk maladministrasi penundaan darurat. Satu lagi dong biar lebih tercerahkan. Ya, satu lagi mungkin yang lebih mengena gitu ya kepada pengguna layanan itu adalah permintaan imbalan uang gitu. Oke. Bisa uang, bisa jasa gitu ya. Jadi kalau uang misalnya yang lazim misalnya diminta adalah kalau layanan itu gratis misalnya. Sekarang kan sudah pemerintah ini banyak yang gratis ya layanan itu. Nah pengguna layanan juga harus tahu di bawah itu harus gratis. Nah biasanya kalau yang tidak tahu pengguna layanan diminta oleh oknum-oknum gitu. Tapi kalau oknum-oknumnya banyak sebenarnya itu bukan oknum lagi sih. Namanya namanya paguyuban sebenarnya gitu ya. Jadi oknum itu adalah jalan keluar untuk membahasakan aib layanan publik sebenarnya gitu. Jadi harusnya gratis diminta uang gitu ya. Ya uangnya kalau 10.000 misalnya. Tapi faktor kalinya itu yang membuat mungkin bisa jutaan, bahkan mungkin bisa ratusan juta, miliaran mungkin gitu ya kalau pengguna layanannya banyak. Nah itu yang meresahkan di masyarakat, nah itu bisa lapor ke ombudsman. Oke, berarti tadi masyarakat yang mungkin belum tahu ombudsman, intinya tugas utama ombudsman itu ada dua ya, pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi. Maladministrasi tadi sudah dijelaskan sama Bang Hendy apa saja. Nah kalau Kiai dan aku mengalami peristiwa maladministrasi, dugaan maladministrasi, misalnya tadi penundaan darurat, permintaan uang dan jasa, kemudian ada lagi apa lagi Pak? Ya termasuk tidak ramah gitu ya, tidak ramah, ada diskriminasi layanan. Oh jadi, misalnya di luar anak pejabat nih atau kenalan. Orang yang dandanannya perlente misalnya gitu ya, jadi lebih didahulukan, lebih dihormati, lebih dikasih informasi yang jelas. Atau yang cantik dilama-lamain, kita ngomong handphone dulu. Itu tuh modus juga sebenarnya. Oke. Nah hal-hal seperti itu tadi bisa dilaporkan ke tim PVL, menerima notifikasi laporan, kemudian akan ditindaklanjuti dengan tim pemeriksaan laporan. Selain itu tadi katanya ada tim pencegahan maladministrasi. Nah ini fokusnya yang mencegah. Kalau bisa jangan terjadi dulu gitu ya tugasnya ya. Oke, baiklah. Untuk tim pencegahan maladministrasi ini tadi kan tugasnya salah satunya mencegah maladministrasi. Bentuk konkretnya tugas dan fungsinya apa aja sih? Nah, jadi bentuk konkretnya tadi karena kita harus pecicilan gitu ya, kita itu harus bisa mendeteksi potensi-potensi yang sebelum terjadi. Namanya juga potensi itu kan sebisa mungkin itu tidak terjadi atau belum terjadi gitu ya. Jadi pemikirannya futuristik ya? Futuristik gitu. Jadi kita harus bisa ya sedikit kayak tukang ramal lah ya. Tapi tukang ramalnya ya berbasis tadi ilmuwan gitu ya. Ya sebenarnya juga banyak dukun-dukun, tapi ini kita disebutnya dukun maladministrasi lah ya. Jadi kita harus bisa tuh melihat potensi-potensi. Wah ini bakal nih banyak maladministrasi terjadi nih karena apa? Standar layanan yang nggak jelas gitu ya. Pelaksana layanannya ini juga kurang care kepada pengguna layanan. Nah ini kita ada bentuknya melakukan itu, baik melakukan kajian misalnya salah satunya gitu ya, kemudian bisa investigasi, bisa sidak, itu macam-macam gitu. Jadi pertama kita harus bisa mendeteksi dulu, kemudian juga kita harus bisa menganalisis gitu ya. Menganalisis itu dalam arti kita mencari penyebab-penyebabnya kenapa itu bisa terjadi. Oke. Kita kan sering nih lihat di berita-berita misalnya ombudsman sidak ke unit layanan rumah sakit misalnya. Itu biasanya inisiatifnya dari teman-teman pencegahan maladministrasi? Ya, dari teman-teman. Oke. Itu tujuannya untuk memastikan apakah benar terjadi layanan seperti itu atau tidak gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Tadi sempat disinggung terkait dengan kajian. Nah, kajian seperti apa sih yang pernah dilakukan Ombudsman Lampung? Coba kita mundur 1 tahun ke belakang aja deh. Ya kalau kajian sebenarnya ya tadi ya kita menetapkan tema-tema gitu ya. Jadi kalau yang tahun ini ya kita tahun ini itu fokusnya karena kita masih dalam suasana pandemi gitu ya, akselerasi peningkatan ekonomi dan keselamatan. Jadi memang tahun ini juga kita masih berfokus pada tema-tema tadi terkait COVID-19, pelaksanaan vaksinasi dan segala macamnya. Oke, baiklah. Kalau itu mungkin kita ke Bang Burhan dulu ya. Jadi tema kajian 2021 mungkin bisa diceritakan spesifiknya itu mengenai apa sih? Ya, kalau untuk tema kajian Ombudsman RI Provinsi Lampung di tahun 2021 itu memang kemarin itu kita ada beberapa opsi sebenarnya. Ada beberapa tema yang kita rapatkan gitu ya istilahnya untuk mana nih yang kita angkat, mana nih urgensinya gitu, urgensinya di mana gitu. Memang kemarin itu karena memang dalam situasi pandemi COVID gitu ya, dan ada instruksi juga dari Ombudsman RI Pusat bahwasanya
semua perwakilan itu untuk supaya melakukan kajian terkait dengan pelayanan vaksinasi gitu ya. Jadi memang temanya kemarin itu serentak terkait dengan pelayanan vaksinasi. Tapi di perwakilan Lampung memang kita diberikan kebebasan gitu ya. Artinya mau apanya dulu nih yang kita ambil gitu ya. Karena proses pelayanan vaksinasi itu kan banyak ya. Mulai dari pendataan gitu ya, pendistribusian, pelaksanaannya itu sendiri sampai dengan pengelolaan limbahnya gitu. Nah untuk Lampung itu sendiri kita ambil proses pelaksanaannya di lapangan itu seperti apa gitu, apa sesuai prokes atau tidak gitu, sampai dengan proses pengelolaan limbahnya itu seperti apa. Jadi sudah di ujung sampai di sebelum di ujung dan di ujung dua substansi itu ya, pelaksanaan dan pengelolaan limbahnya. Kenapa nggak pendataannya pertanyaannya sekarang? Ya di Provinsi Lampung kan kita lihat memang ada beberapa daerah yang tingkat penduduknya itu tinggi gitu ya. Artinya itu kita lihat ada potensi tadi yang disampaikan oleh Pak Hendy itu bahwa Bang Hendy ya, Bang Hendy bahwasanya kita melihat jumlah penduduk di setiap daerah itu karena itu yang jadi apa istilahnya, oh ini ada potensi nih. Jadi masyarakat di situ banyak. Jadi daerahnya di mana aja tadi yang diambil sampel kajian? Ya kalau untuk sampel di pendeteksian gitu ya, karena kan kita bicara tahapan itu ada deteksi, analisis dan TPS gitu ya. Ketika deteksi kita memang mengambil sampel gitu ya di Lampung Selatan gitu ya, kemudian di Lampung Tengah gitu, dan di Bandar Lampung sendiri gitu. Sebenarnya kita itu tahapan awal deteksi karena di situ kita lihat jumlah penduduk yang banyak. Kemudian pasti ada pelaksanaan vaksinasi juga yang banyak gitu kan. Itu tadi lokasi pendeteksian. Kalau lokasi kajiannya yang kemudian diambil data dan analisis? Kita ada 3 juga gitu ya. Memang kita nggak ambil di Lampung Tengah dan di Bandar Lampung ya. Kita ambil kegeser ke daerah lain gitu ya. Karena kita juga melihat capaian vaksinasinya itu sendiri seperti apa sih gitu ya. Makanya kita lari ke Pringsewu, itu jadi salah satu sampel kita. Karena itu Pringsewu kemarin itu kita lihat memang capaian vaksinasinya itu cukup rendah gitu, dibanding daerah-daerah lain gitu. Kemudian di metro juga gitu. Berarti tadi kalau ambil datanya karena jumlah penduduk, melihat banyaknya jumlah penduduk, lihat di Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Ya memang proses pendeteksiannya. Gitu ya. Tapi diambil Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan dan Metro karena dilihat mungkin masih rendah gitu capaiannya pada tahun itu. Salah satunya itu capaian vaksinasinya. Alasan lainnya? Kalau alasan lainnya mungkin kita juga mungkin keterbatasan SDM juga belum bisa gitu ya untuk semua daerah itu kita jadikan sampel. Makanya kita juga lihat daerah-daerah yang mungkin ya terjangkau gitu. Oh jadi gitu Bapak Ibu, mungkin di sini ada Kiai dan Atu dari Pemda nih, ada yang dari mungkin Musuji, WK, dan kok bukan kami sih Pak yang disampel. Sebenarnya dalam hati ini alhamdulillah kan datangin. Atau bertanya-tanya nih kenapa Ombudsman nggak menjadikan kabupaten kami sebagai sampel kajian? Makanya sudah terjawab tadi ya. Tapi kan itu mungkin saya potong dulu ya Mbak ya, karena berani dia potong MC, bukan MC yang potong dia. Ya itu kan sampel gitu ya, itu sampel itu kita kan mendeteksi gitu, itu bisa juga terjadi mungkin di daerah lain gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan daerah lain yang nggak dijadikan sampel itu nggak ada potensi gitu ya, bukan seperti itu, tapi dimungkinkan pasti ada potensi juga sih, walaupun memang nggak kita jadikan sampel gitu. Berarti ini podcast bisa jadi warning alert nih buat kabupaten-kabupaten lainnya. Diperhatikan sampai akhir nih, jangan-jangan di daerah Bapak Ibu sendiri bisa jadi melakukan hal yang sama nih ya, atau ada temuan potensi maladministrasi yang sistemik seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan hasilnya. Tadi kan sudah dilakukan kajian di 1 kota dan 2 kabupaten. Nah hasilnya itu apa aja sih yang ditemukan, temuannya ya, lebih ke temuannya apa aja?